Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam ngobrol-ngobrol santai aja ya. Kemarin ya kebetulan aku kan berteman dengan semua semua kelompok lah ya. Aku berteman ya. Dan kemarin itu ada teman-teman jamaah tabligh itu sedang ada acara sepertinya mereka, dan tamunya diajak main silaturahmi ke sini. Pelan-pelan aja ngomong karena ini Selasa, aku puasa, jadi nanti kalau haus semoga tidak haus. Diajak silaturahmi ke sini dan kami sempat ngobrol. Beliaunya dosen ya, dosen di salah satu perguruan tinggi negeri terkenal di Bandung. Ya kalau nggak ITB ya IPB, kalau nggak IPB Unpad lah, antara tiga itu ya. Dan beliau ngajar di bidang studi fisika ya, fisika. Jadi orang eksak juga, aslinya dari Cirebon ya. Kalau lihat ceritanya sih ya paling tidak ya mungkin sudah doktor ya sekarang. Kalaupun belum profesor mungkin sudah doktor lah. Asik juga ngobrol, ternyata background kami sama-sama eksak. Awalnya beliau bercerita tentang bagaimana asal mula ketertarikan beliau terhadap jamaah tabligh ya. Yang awalnya merasa antipati gitu, tapi akhirnya bisa tertarik dan bergabung di jamaah tabligh. Ketika beliau ada seperti short course gitu ya, kan ada kursus-kursus kilat 3 bulanan biasanya, atau berapa ya, paling lama berapa, biasanya 3 bulan, yang itu memang program dari tempat dimana kita mengajar biasanya. Jadi universitas yang punya gawe lah ya gitu. Pada waktu itu beliau sedang short course ya di mana itu, di Singapura. Dan di Singapura itu cari tempat berjamaah, artinya baik itu masjid maupun langgar atau musola ya cukup sulit juga gitu. Tapi apapun yang terjadi, beliau selalu mencari tempat di mana ada bisa melaksanakan sholat berjamaah begitu. Akhirnya beliau menemukan gitu. Dan oleh panitia beliau diundang bahwa nanti malam ada kajian gitulah. Biasanya beliau selalu, ya mungkin karena kesibukan atau apa ya kita tidak tahu, selalu tidak bisa menghadiri gitu. Tapi pada waktu itu secara khusus disampaikan kepada beliau bahwa nanti malam yang ceramah orang dari Indonesia gitu, ada jamaah dari Indonesia gitu. Akhirnya beliau karena juga sering diundang ya, dan ternyata itu dari Indonesia, beliau menyempatkan diri untuk hadir gitu. Di tengah acara itu beliau hadir ya, dan beliau terkesima, terperanjat, atau kalau orang Jawa bilang ketenggengen gitu, karena beliau seperti mengenal siapa ini sosok wajah yang memberikan kajian ini gitu. Tapi beliau mau memastikan, ya mungkin ragu ya, karena lama nggak ketemu, sekitar 4-5 tahun katanya ya. Tapi beliau sadar, saya paham wajah ini gitu ya, saya paham gitu. Artinya beliau pernah kenal ini wajah gitu ya, cuman karena wajahnya tetap, cuman habitatnya beda gitu. Beliau kenal wajah ini, habitatnya ketika si penceramah ini masih menjadi sutradara ya, sutradara film dan sinetron gitu, dan juga berkecimpung dalam dunia seni lah gitu ya.
Akhirnya ada tanda tanya, loh apakah ini dia gitu. Kebetulan sebetulnya yang menjadi sahabat dari beliau itu adalah kakaknya atau masnya ya. Beliau ini adiknya gitu. Setelah acara selesai, akhirnya mereka bertemu dan bertanya, apakah sampean ini, dijawab iya, dan akhirnya mereka saling berpelukan. Dan sebuah tanda tanya, gimana kamu hidup kok bisa berapa itu 180 derajat ya, berbalik ya, yang dulunya glamor sekarang menekuni dunia dakwah gitu. Akhirnya ayo kita makan dulu, nanti setelah itu kita cerita banyak. Nah, begitulah tertariknya tamuku tadi malam ya, bukan malam sih, petang menjelang malam, dari pada asar menjelang maghrib itu ya. Begitu awal cerita dia tertarik terhadap Jamaah Tabligh. Jadi orang yang dulu menjadi sutradara yang dia kenal glamour, sekarang sudah ya hidup dalam kesolehan, kira-kira gitulah ya. Bergabung di Jamaah Tabligh, sehingga beliau juga bergabung di Jamaah Tabligh. Itu awalnya. Pak Aan Hasan ya, tapi aku manggilnya Pak Hasan gitu ya. Setelah di Singapura itu kan ada proyek katanya, ada proyek, dan biasanya memang itu juga menjadi sebuah sampingan ya bagi para dosen-dosen ikut proyek. Proyek itu perusahaannya luar negeri ya, yang bekerja sama dengan lembaga dunia katanya. Gitu. Jadi sekalian beliaunya ikut kerja proyek itu juga, Pak Hasan ini ya. Karena beliau kan spesifikasinya di bidang fisika, dan kebutuhan akan ahli fisika pada saat itu dicari, sehingga beliau masuk. Sesuatu yang menarik ya, kerja bersama orang bule. Aku sempat dengar sih ya, di kontraktor-kontraktor perusahaan di Indonesia itu memang ada juga yang namanya begituan lah ya. Cuman aku juga ya tak dengar sekilas saja lah. Tapi ketika kemarin itu diceritakan oleh Pak Hasan, aku sangat terkaget. Jadi di perusahaan yang bule-bule punya itu ada istilahnya namanya uang kenakalan. Ya, aku pertamanya kaget, tapi pertamanya tak anggap santai aja, karena kan bahasa Melayu ya. Kita kan rumpun Melayu ya, antara Indonesia, kemudian Malaysia dan mana Singapura ya. Terutama Malaysia kalau bilang rumah bersalin itu kan rumah korban lelaki atau apa begitu ya. Kalau jalan di tempat injak-injak bumi gitu. Jadi ya itulah. Tapi bagaimanapun kita ngerti, karena kita satu rumpun ya. Tapi kan bahasa Indonesia tetap aja bukan bahasa Melayu, seperti bahasa Arabian itu bukan bahasa Arab, tapi ya bisa dimengerti begitu. Seperti kita mengerti bahasa Melayu meskipun bahasa Melayu bukan bahasa Indonesia, karena apa ya, satu rumpun itu ya. Makanya ketika disebut uang kenakalan itu aku santai aja, tapi setelah dideskripsikan ternyata benar-benar uang untuk melakukan kenakalan gitu loh. Jadi perusahaan bule-bule ini ya, untuk mengupgrade, untuk mengrecovery kembali etos kerjanya karyawannya itu, maka mereka supaya fresh ya, dengan fresh itu kembali memberikan prestasi kerja yang baik, maka disiapkan uang kenakalan untuk mereka berbuat nakal gitu ya. Berbuat nakal ya, tahu sendirilah yang namanya nakal kan ya, khomer ya, wanita ya, sembarang macam lah ya. Nah Pak Hasan ini ya, karena dia Islam tentunya tidak mau melakukan itu. Tetapi setelah aku tanya, dan uang kenakalan itu jumlahnya besar dan tidak boleh diminta. Jadi misalkan uang kenakalannya sama Pak Hasan diminta, dan Pak Hasan akan mendapatkan repressing dengan cara yang lain, yang itu sesuai dengan akidah sebagaimana dia seorang yang Islam ya, itu tetap tidak boleh.
Setelah aku tanya ya, karena itu resmi, jadi perusahaan itu resmi, jadi itu bukan uang-uang siluman, bukan, resmi mengalokasikan dana untuk karyawannya yang disebut uang kenakalan itu. Nah, jadi nanti setelah mereka pulang dari melakukan kenakalan itu kan ada bilnya. Nah, bilnya itu nanti yang untuk pelaporan di bagian keuangan gitu. Nah, kalau Pak Hasan diminta uangnya terus Pak Hasan tentunya tidak melakukan kenakalan, kan repot di masalah bil itu nanti. Repot di akuntansinya kan. Accounting akan tanya ini kemana pelaporannya begitu. Selanjutnya setelah itu Pak Hasan bernegosiasi kan tidak bisa ya, nggak bisa bernegosiasi, maksudnya ya sudahlah uangnya aku minta, yang penting kan fresh, tapi aku nggak mau ikut nakal gitu. Ternyata nggak bisa, tetap nggak cair, jadi uang itu hangus dan jumlahnya banyak katanya, bukan sedikit. Artinya pada saat itu kalau kita memang tidak kuat iman, selesai sudah, lunas. Ya, kalau kita kerja di negeri orang, ya jauh dari anak istri dan kita tidak kuat iman, selesai sudah. Bayangkan ketika semua teman-teman kerjamu berbuat nakal, tetapi kita masih tetap hidup dalam syariat Islam. Itu yang namanya kesolehan itu begitu. Kesolehan itu tidak waktu kamu di dalam masjid, gitu loh. Di dalam masjid tetap aja semua soleh, di dalam langgar semua aja soleh, di dalam musola semua soleh. Bukan di masjid, bukan di langgar, bukan di musola untuk mengukur parameter kesolehan seseorang itu. Sekarang kan kita salah kalau melihat orang itu sering ke masjid terus kamu bilang soleh dari Hong Kong apa? Kesolehan itu diukur ketika kita bisa tetap hidup dalam syariat Islam, ketika semuanya sudah keluar dari syariat Islam. Itu bisa disebut soleh. Seperti apa yang dilakukan Pak Hasan itu. Begitu juga kalau kalian kerja, di tempat kerja kalian tidak melakukan maling, tidak nyolong duit rakyat, itu baru soleh. Bukan ketika kamu masuk di dalam masjid. Sekarang maling, pencuri, tukang ngemplang duit rakyat, ya, yang nggak tahu rakyatnya hidupnya setengah mampus, dia hura-hura aja. Masuk masjid juga bisa, masuk musola bisa, masuk langgar bisa. Terus itu mau dibilang soleh? Ya, jadi uji kesolehan itu adalah ketika kamu hidup dalam lingkungan yang tidak atau jauh dari syariat Islam, tetapi engkau tetap bertahan dalam syariat Islam. Itu baru kau lulus sebagai orang soleh. Gitu. Ya, seperti apa yang dialami oleh Pak Hasan ini. Ya, dia mengatakan saya tetap bertahan dalam keislaman saya di tengah lingkungan kerja yang seperti itu. Itu dia bilang kalau kita tidak punya iman, Pak, habis kita, dia bilang. Habis. Kalau kita tidak punya iman. Karena apa? Semua fasilitas dikasih oleh perusahaan. Gitu. Ya. Tetapi ada yang menarik disampaikan oleh beliaunya, Pak Hasan ya. Kadang-kadang ada yang manggil Pak Hasan, ada yang manggil Pak Aan ya. Namanya Aan Hasan gitu ya. Sesuatu yang menarik, pengakuan jujur dari beliau tidak pernah dibully. Itulah sportifnya orang-orang bule, orang-orang barat. Mereka menghargai pilihan setiap orang. Mereka tidak pernah membuli. Jadi pengakuan Pak Hasan, saya tidak pernah dibilang, oh so alim lu, oh so agamis lu, oh lo so soleh lu, tidak pernah katanya. Ya sudah, Pak Hasan menyampaikan sikap hidupnya seperti ini, uang kenakalan nggak bisa diambil, ya sudah nggak diambil gitu. Dan mereka menghormati pilihan dari Pak Hasan, tidak pernah dibully, tidak pernah apa enggak. Itu keistimewaan orang bule, ya. Jadi salah satu sisi mereka jauh dari nilai-nilai moralitas keagamaan, apalagi diukur oleh Islam, ya, jauh. Tapi salah satu sisi mereka sportif, mereka tidak pernah membuli, mereka menghormati pilihan setiap orang, ya. Jadi Pak Hasan meskipun tidak mau ikut yang nakal-nakal begitu, tetap aja komunikasinya bagus ya dan tidak pernah dibully gitu.
Itu yang bagusnya. Kemudian ketika beliau ada short course lagi di London ya. Kalau tadi di Singapura ya dekat sini masih Asia. Dan ketika di London mereka Pak Hasan maksudku sempat juga berteman dengan termasuk orang penting lah ya, ambasador, termasuk orang pentingnya di London lah. Ketika Pak Hasan tuh kaget, Pak Hasan tahu itu setelah fotonya itu diperlihatkan. Jadi mereka berdua naik MRT ya. MRT itu apa sih ya? Sepur mungkin ya kalau kita ya. MRT itu setelah dipoto ternyata yang di belakang kosong, yang di depan juga kosong. Tidak ada penumpangnya. Jadi MRT itu khusus mereka naiki antara Pak Hasan dengan sahabatnya yang orang London yang mungkin pejabat atau apa itu ya. Sama ada pengawal pribadinya begitu. Jadi depan kosong, belakang kosong, di tengah mereka pakai. Mungkin itu kawasan privasi lah ya, sengaja dipesan. Ada orang penting begitu ya. Setelah aku tanya, Pak Hasan sama kolega-koleganya yang orang bule sempat diskusi misalkan tentang agama begitu. Pak Hasan bilang, oh enggak. Saya enggak pernah gitu. Karena apa? Ini yang menarik untuk kita pelajari. Bagi orang-orang bule, ditanya masalah agama itu tabu. Mereka tidak mau, akhirnya mereka menghindar. Jadi cara dakwah terhadap orang-orang bule itu jangan sekali-kali kita mengawali untuk menanyakan agamanya apa atau mengajak mereka diskusi tentang agama. Mereka akan lari. Tidak bisa dengan cara seperti itu. Karena mereka menganggap agama itu sesuatu yang sangat privasi. Terus aku tanya, lalu bagaimana Pak Hasan? Biarin aja, biarin kalau mereka bertanya baru kita jelaskan gitu. Pernah satu saat Pak Hasan dijamu untuk dinner gitu ya, makan bersama dan Pak Hasan bilang, saya lagi apa Pak Anule, puasa apa fasting, saya lagi fasting gitu, jadi saya maaf saya tidak bisa ikut gitu. Si bule itu tanya apa fasting itu, baru dijelaskan. Itu pintu masuk untuk kita menjelaskan tentang bagaimana agama, khususnya bagaimana Islam itu. Nah, di situ mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi harus ada momen yang tepat bagaimana ketika mereka bertanya baru kita menjelaskan. Nah, momen ini pandai-pandai kita. Apakah kita ciptakan? Apakah kita kondisikan? Cipta itu hanya Allah yang punya ya. Kadang-kadang kelepasan omong gitu. Apakah kita kondisikan atau memang biar mengalir itu begitu saja sampai hadir saat dimana mereka bertanya dan kita menjelaskan tentang agama gitu. Itu ya pandai-pandai kita melihat bagaimana situasi lapangan lah ya gitu. Jadi tidak bisa dakwah kepada orang bule itu, tidak bisa ucuk-ucuk apalagi kita belum kenal. Jadi gini, sesama yang sudah kenal aja, sesama orang Indonesia ya aja kita sebetulnya nggak bisa loh. Kita belum kenal terus ngajak diskusi agama, nggak bisa. Pasti banyak tertolaknya. Jadi minimal kita kenal dulu. Kenal dulu sebagai teman dulu baru diskusi gitu ya. Nah, ini orang bule seperti itu. Nggak bisa mereka itu diajak diskusi agama lari, akhirnya dakwah nggak jalan. Maka cara strategi yang paling baik, paling jitu itu tunggu mereka bertanya. Setelah mereka bertanya baru kita jelaskan dan mereka akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi sportivitas mendengar dengan sungguh-sungguh apabila dijelaskan dan tidak suka membuli, itu sesuatu yang juga nilai-nilai yang baik yang harus kita kan mengambil kebaikan itu dari mana saja. Meskipun itu bule, ateis ataupun budak agama tapi kafir, tapi kan masih ada kebaikan dari sana yang perlu kita belajar kan, gitu ya. Bagaimana tidak boleh membuli, meskipun di agama kita juga sudah diajarkan ya bahwa kita tidak boleh ngomongin orang, ngapain juga ngomongin orang ya. Sedangkan masalahnya sendiri aja masih bejibun. Begitu juga menghargai orang ketika menjelaskan, itu orang-orang bule seperti itu ya. Jadi itulah sebuah cerita singkat dari kedatanganku tamu agung Dr. siapa? Dr. Aan atau Dr. Hasan ya, yang ngajar bidang studi fisika, yang itu semoga bisa kalian ambil hikmahnya dari apa yang aku jelaskan menjadi bekal kita di
hadapi kehidupan ini, ya. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman orang. Itu yang aku sampaikan. Bermanfaat ambil, tidak bermanfaat buang, selesai, habis masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.